Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama epidemiolog Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina, ini tentunya muncul banyak sekali kekhawatiran kita terutama mengenai adanya gelombang ketiga karena beberapa negara juga sudah mulai mengalami begitu gelombang ketiga. Nah ini apalagi negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura itu masih mencatat jumlah rekor harian. Ini faktornya apa saja? Ya, kalau Malaysia dan Singapura hari ini masih pada gelombang Delta, jadi pada serangan Delta. Begitu juga Amerika, Amerika juga mencatatkan kasus yang juga naik tinggi. Juga India, India juga naik cukup tinggi hari-hari terakhir ini. Tetapi kalau kita lihat lebih dominan Delta memang yang masih terus beraktivitas ya di banyak negara. Tapi kalau di kita di Dan kita Indonesia sudah sudah selesai. sudah terkendali begitu ya. Walaupun ada beberapa juga, informasi-informasi yang menyatakan bahwa saat ini sudah ada varian baru juga ini. Ya, jadi biasanya kalau kita lihat seperti India, Delta itu antara 8 sampai dengan 14 minggu. Jadi Mmm. naiknya itu sekitar 8 sampai 14 minggu, kemudian dia turun secara sistematis. Tetapi kemudian ada muncul varian-varian baru lagi di berbagai negara dan beberapa di antaranya menjadi varian of interest ya, seperti Mu. Karena itu tugas pemerintah adalah menjaga atau cegah tangkal di pintu masuk ya, pintu masuk negara tentu. Iya. Saat ini kan tidak banyak sebenarnya pintu masuk negara kita, ada 4 atau 6 saja ya, di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Jadi itu relatif mampulah dikontrol ya, dibanding kalau semua airport atau seaport beroperasi untuk perjalanan luar negeri ya. Dan pengetatan pada pintu masuk ini juga penting agar beberapa varian yang diperkirakan berbahaya juga bisa dicegah tangkal di pintu masuk. Mhm. Mengenai varian Mu yang baru, terdeteksi ini seperti apa varian ini, Bu? Varian Mu ini pertama kali ditemukan di Peru, kemudian banyak masuk ke Jepang. Beberapa literatur dari Jepang menyebutkan bahwa varian Mu ini escape terhadap antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan dari vaksin mungkin tidak terlalu efektif untuk varian Mu tersebut. Tetapi pergerakannya tidaklah seaktif Delta. Jadi pengendaliannya tentu menjadi lebih mudah, tetapi permasalahannya adalah kalau itu menimpa mereka-mereka yang rentan ya, seperti orang tua, anak-anak, itu dampaknya juga menjadi lebih berat pada mereka. Mhm. Dan informasi terakhir varian Mu ini mulai ditemukan di dekat-dekat kita ya. Malaysia sepertinya sudah mulai mendeteksi adanya Mu di negaranya. Nah, saya nggak tahu apakah di Indonesia kalau berdasarkan atas whole genome sequencing sih belum kita temukan ya varian Mu di Indonesia. Mhm. Ini artinya kita masih harus, berjaga-jaga atau waspada lagi dengan adanya varian baru dan kemudian yang harus kita waspadai juga adalah datangnya libur panjang. Nah ini bagaimana mengantisipasi, lonjakan kasus dengan adanya libur panjang, Bu? Ya, nanti yang akan diantisipasi tentu saja eh, tahun baru ya, tahun baru dan Natal ya, Mhm. Nataru. Saya kira sepanjang protokol kesehatan ketika mudik itu bisa dikontrol, itu tentu menjadi lebih baik ya. Karena sekarang tanpa libur Nataru saja mobilitas penduduk sudah seperti biasa ya, seperti tidak ada pengetatan ya. Padahal kita kan masih dalam PSBB, PPKM. Iya. PPKM yang sesuai dengan levelnya ya. Nah, karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga kepala daerah dan satgas di wilayah untuk ngerem ya itu Mmm. mobilitas dan kerumunan itu terutama itu mohon untuk bisa dikendalikan begitu. Nah ini kan PPKM pada saat ini sudah, jauh dilonggarkan. Kemudian juga, tadi Ibu juga mengatakan bahwa aktivitas kita sudah seperti tidak ada, Covid begitu ya. Sementara
vaksinasi yang kita lakukan hanya mencapai 38% saja dan saat ini sudah mulai kita akan memasuki libur panjang. Ini bagaimana kira-kira probabilitas bahwa kita akan rentan dengan gelombang ketiga? Ya, sepanjang tidak ada triggernya, triggernya itu kan kalau yang kedua kan kemarin Delta. Ya. Kalau yang pertama karena tracing yang masif. Kalau selama tidak ada triggernya dalam bentuk serangan dari varian baru ataupun pelonggaran yang maksimal seperti yang dilakukan banyak negara sebelumnya, saya optimis kita akan bisa mengendalikan. Yang Mhm. saya maksud pelonggaran yang sangat ekstrim itu dilakukan oleh Amerika. Ketika kasus mereka turun sangat jauh, CDC dan pemerintah Amerika menyatakan tidak lagi menggunakan masker. Atau seperti negara-negara Eropa ketika kasus mereka turun, banyak sekali konser, kemudian pertandingan sepak bola Liga Eropa itu digelar dengan prosedur di swab, tapi kemudian mereka tidak menggunakan masker di stadion. Tidak lama dari situ terjadi lagi peningkatan kasus walaupun bisa dikendalikan. Karena Delta pada saat itu belum begitu masuk ke sana. Atau pengalaman Jepang habis Olimpiade kemarin, walaupun sudah diketatkan, Jepang juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi setelah Olimpiade. Nah, yang perlu kita perhatikan saat ini menjelang PON. Oktober Ya. ini ada PON di Papua. Tentu ada pergerakan cukup besar setelah PON, karena itu masing-masing wilayah, termasuk juga Papua, harus waspada terhadap berkumpulnya banyak orang pada kegiatan atau event olahraga tersebut. Mhm. Ini menjelang Nataru, apakah perlu PPKM ini kembali ditingkatkan? Ya, PPKM tentu mengikuti skenario transmisi dan kapasitas respon. Jadi mengikuti levelnya. Bapak Presiden dan Pak Menko Marinvest sendiri sudah mengatakan PPKM tetap dilanjutkan sesuai dengan levelnya. Ya kita ikuti saja itu dan sesuai dengan Inmendagri. Di mana level itu selain dari situasi transmisi dan kapasitas respon, juga cakupan vaksinasi itu menjadi perhitungan di dalam level. Jadi saya kira kalau kita bisa mengikuti itu dan memang benar-benar disiplin melakukannya, saya cukup yakin kita bisa mengendalikannya. Kecuali pada kondisi event-event yang tadi kita sebutkan, seperti PON, Nataru, mungkin akan terjadi kenaikan, tetapi kita berharap itu tidak terlalu tinggi. Iya, artinya kan maksud saya selama ini pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan PPKM atau pengetatan aktivitas masyarakat ini setelah terjadi kasus atau lonjakan kasus. Nah, untuk mengantisipasi dengan karena kita kan sudah 2 kali begitu ya liburan panjang ini mengalami lonjakan kasus. Jangan sampai ini terjadi yang ketiga kalinya lagi. Menyikapi adanya liburan panjang Natal dan Tahun Baru ini, apakah menurut Anda perlu direkomendasikan untuk memberlakukan kebijakan PPKM yang diperketat atau menunggu dengan terjadinya lonjakan kasus? Ya, sebenarnya tidak boleh seperti pemadam kebakaran ya. Kalau kebakaran baru dipadamkan begitu ya. Mestinya sudah bisa diantisipasi. Artinya begini, kemarin sebenarnya pemerintah sendiri mengklaim bahwa libur Lebaran itu kan berhasil ya dibatasi pergerakannya. Hmm. Dari yang 36 juta kan hanya 1,5 juta yang bermobilisasi gitu ya. Walaupun itu yang terukur gitu ya, banyak juga yang kemudian melewati jalan-jalan tikus. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian itu terjadi peningkatan kasus yang tinggi, tapi itu karena Delta. Jadi pergerakan itu disebabkan karena Delta juga ikut bergerak dan itu sampai ke seluruh Indonesia. Nah, karena itu kalau menurut pandangan kami yang harus dilakukan tentu saja ketika libur dan menjelang libur, pengetatan itu harus tetap dilakukan. Artinya gini, kalau misalnya harus menggunakan pesawat, tentu dengan menggunakan pesawat kita harus ditambah kriterianya ya.
supaya lebih aman. Misalnya tempat duduk, selang satu, kemudian harus menggunakan RDT atau PCR kalau naik pesawat seperti saat ini. Dan kemudian terutama kalau ada pergerakan yang sangat masif, itu kemudian lebih baik diputar balik seperti yang kemarin, itu juga cukup baik ya. Tetapi pada saat PPKM kemarin yang darurat, rasanya tidak seketat waktu hari raya ya, dan petugas juga yang yang digerakkan di lapangan itu malah jauh lebih banyak pada saat hari raya dibandingkan pada PPKM darurat kemarin. Jadi menurut saya sepanjang protokol kesehatan kita lakukan, kemudian juga pergerakan penduduk tidak terlalu banyak dan menjadi tidak terkontrol, kemudian kerumunan itu bisa dibubarkan, mudah-mudahan kita tidak akan mengalami peningkatan kasus yang sangat drastis seperti kemarin. Baik, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kedisiplinan dan juga dengan meningkatkan tadi itu vaksinasi dan juga 3T ini tentunya kita harapkan tidak terjadi lagi begitu ya lonjakan-lonjakan kasus lainnya. Bu Mas Dalina, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Tasa, sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat juga Ibu, terima kasih.